Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian kita, kajian Fathul Qorib, kajian fikih, kajian kitab Fathul Qorib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan, telah kita bahas cara dan tayamum bagi orang yang sakit atau bagi orang yang anggota tubuhnya terluka. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan secara gamblang, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas masalah baru yang tidak kalah pentingnya dengan kajian kita yang lalu. Kita akan membahas mengenai masalah najis. Masalah ini adalah masalah yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka saya mohon kepada para pendengar untuk memperhatikan dan mengikuti kajian ini dengan perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-allamah Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i fi kitabih At-Takrib rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya. Fasal, setiap barang yang cair yang keluar dari dua jalan hukumnya adalah najis kecuali air mani. Ini adalah keterangan yang disebutkan oleh Imam Abi Suja. Seperti kebiasaan para ahli fikih, mereka ketika menerangkan tentang masalah najis, mereka tidak menyebutkan definisi dan pengertian daripada najis tersebut. Mereka langsung menyebutkan tentang macam-macam hal yang najis. Seperti yang disebutkan juga dan dilakukan juga oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Minhaj. Dan Imam Syairazi di kitabnya At-Tanbih. Kebanyakan ulama ketika mereka menerangkan dan mengajarkan kepada kita masalah najis, mereka tidak memberikan definisi, tapi mereka langsung menyebutkan hal-hal yang najis yang perlu kita jauhi. Sebelum kita membahas mengenai hal-hal yang najis, terlebih dahulu kita ingin menyebutkan definisi daripada najis itu sendiri. Najis, kalau kita lihat menurut bahasa adalah kullun mustaqdar. Kullu mustaqdarinnya, setiap sesuatu yang menjijikkan dalam bahasa Arab disebut najis. Kullu syai'in mustaqdar yusamma najisan. Setiap barang yang menjijikkan bisa kita sebut najis menurut bahasa Arab. Adapun definisi najis menurut ulama ahli fikih, para ulama menyebutkan beberapa definisi mengenai najis ini. Cuma definisi yang paling mudah dan paling ringkas adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, mustaqdzarun yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhis. Yaitu hal yang menjijikkan yang mencegah sahnya sholat kalau memang tidak ada sesuatu yang menjadi uzur. Ini adalah definisi daripada najis. Jadi najis itu, kalau orang yang
sholat, kemudian bajunya najis, atau badannya najis, atau tempat sujudnya najis, maka sholatnya tidak sah. Kecuali kalau di sana ada uzur, seperti orang yang terikat, misalnya tidak bisa bergerak, sedangkan baju yang dia pakai adalah baju yang najis, kemudian datang waktu sholat, maka dia sholat seperti dalam keadaannya tersebut tanpa memakai baju yang suci karena dia tidak bisa melakukannya. Maka sholatnya sah. Sholatnya sah karena seperti keadaan tadi, orang tersebut ada udzur sehingga dia tidak bisa memakai pakaian yang suci. Jadi najis menurut ulama fikih adalah mustaqdzarun yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhis. Kemudian Imam Abi Sujah di sini menyebutkan hal-hal yang najis. Beliau dalam hal ini pertama kali yang beliau sebutkan adalah setiap sesuatu yang cair yang keluar dari salah satu lubang dua, yang disebut lubang dua di sini adalah kubul, anus, kubul ada kemaluan, dan tubur anus, maka hal tersebut hukumnya adalah najis kecuali air mani. Untuk hal ini para ahli fikih menerangkan bahwasanya segala bentuk sesuatu yang cair yang keluar dari badan atau dari tubuh binatang itu kita bisa bagi menjadi dua. Yaitu segala cairan yang keluar dari tubuh binatang, baik itu manusia atau yang lainnya, bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, jika sesuatu yang cair tadi keluar dari badan manusia atau badan binatang yang lainnya telah tidak mengalami proses pengolahan dalam perut. Jadi sesuatu yang keluar dari badan binatang tadi, cairan yang keluar dari badan binatang tadi tidak mengalami proses pengolahan dalam perut seperti air liur dan seperti keringat, maka hukum cairan tadi adalah seperti hukum binatangnya. Kalau binatangnya itu najis seperti anjing dan babi, maka hukumnya adalah najis. Kalau binatangnya itu suci seperti kambing, kerbau, sapi, maka hukumnya suci juga. Jadi setiap cairan yang keluar dari tubuh binatang, jika cairan tadi tidak mengalami proses pengolahan dalam perut, maka hukum cairan yang keluar tadi adalah seperti hukum binatangnya. Kalau binatangnya najis seperti anjing dan babi, maka hukum cairan tadi adalah najis juga. Kalau binatangnya suci seperti kambing, sapi, kerbau, maka hukumnya suci juga. Yang kedua, setiap cairan atau barang yang cair yang keluar dari binatang yang telah mengalami proses pengolahan dalam perut. Seperti apa? Seperti kencing, air kencing, seperti tai, seperti darah, seperti muntah. Hal-hal tersebut telah mengalami proses pengolahan dalam perut. Maka kalau keluar hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Di sana ada pendapat, ada qaul atau pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan pendapat ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Istakhri dan Imam Ar-Rawiyani sahibul Bahr, mengatakan bahwasanya kencing dan tai dari binatang yang bisa dimakan dagingnya hukumnya adalah suci. Maka kencingnya kambing dan kencingnya sapi dan kencingnya kerbau dan kencingnya ayam dan kencingnya kuda,
berikut juga tai mereka semua hukumnya adalah suci menurut pendapatnya Imam Istokhri dan Imam Ar-Rawiyani Sahibul Bahar. Dan pendapat ini juga pendapatnya Imam Malik dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Juga pendapat ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapatnya jumhur ulama mengatakan bahwasanya kencing dan tai dari binatang yang boleh dimakan dagingnya hukumnya adalah suci. Maka berdasarkan mazhab ini, berdasarkan pendapat ini, tai boleh dijual, kotoran binatang ternak boleh dijual karena kotoran tersebut hukumnya adalah suci menurut pendapat jumhur ulama dan menurut pendapat yang ghairu mu'tamad, tidak mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yang dikuatkan dan dipilih oleh Imam Istokhri juga Imam Ar-Rawiyani. Tapi pendapat yang mu'tamad atau pendapat yang kuat dalam mazhabnya Imam Syafi'i, setiap cairan sesuatu yang keluar dari badan manusia dan dari binatang yang lainnya, kalau sesuatu tersebut telah mengalami proses pengolahan dalam perut seperti kencing, kotoran, darah, muntah, hukumnya adalah najis. Ini adalah yang mu'tamad. Imam Abu Bakar Al-Khisni mengatakan bahwasanya untuk kotoran dan kencing dari binatang yang tidak bisa dimakan seperti singa, kera, gajah dan yang lainnya, dan kotoran manusia hukumnya adalah najis dengan ijma' ulama. Para ulama telah sepakat ijma' bahwasanya kencing dan kotoran yang keluar dari binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya hukumnya adalah najis. Adapun begitu juga kencingnya manusia. Kencingnya manusia hukumnya adalah najis. Dan ini adalah telah menjadi kesepakatan para ulama. Dalil yang menyebutkan bahwasanya kencingnya manusia ini adalah najis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya suatu ketika datanglah seorang badui datang ke masjidnya Rasulullah SAW dan kencing di dalam masjid. Ketika itu orang badui ini adalah orang bodoh, tidak ngerti bahwasanya kencing itu hukumnya adalah najis. Maka para sahabat ingin menampar dan memukul orang tersebut, tapi Rasulullah SAW mencegahnya karena orang tersebut adalah orang yang mu'allaf, orang yang belum mengerti. Maka Rasulullah SAW mencegah para sahabatnya untuk memukulnya dan menyuruh mereka untuk menyiram kencing tadi dengan seember air. Sabbu dhanuban alaihi minal ma'. Rasulullah SAW memerintahkan siramlah kencing tersebut dengan seember air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hal ini kencingnya manusia hukumnya najis, tidak ada perbedaan antara orang tersebut besar atau kecil, laki-laki atau perempuan. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu ketika beliau lewat bertemu dua buah kuburan dan beliau mendengar bahwasanya kuburan tadi itu kedua-duanya telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma yu'azzabani fakana ahaduhuma yamshi bin namimati wa ammal akharu fakana la yastanzihu minal baul. Wa fi riwayatin la yastatiru minal baul. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lewat dan bertemu dua buah kuburan, kemudian beliau bersabda bahwasanya dua kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari dua kuburan ini orangnya
pada masa hidupnya dia sering melakukan namimah, dia sering melakukan adu domba di antara orang Islam, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dia disiksa ketika dia dalam kuburannya. Adapun yang kedua adalah la yastatiru minal baul. Dalam riwayat yang lain la yastabri'u. Dalam riwayat lain la yastanzihu. Adapun yang kedua ini kenapa diazab, kenapa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyiksanya karena orang tersebut tidak pernah mencuci kencingnya atau tidak pernah membersihkan dan tidak pernah menghindari kencingnya sehingga dia selalu dalam keadaan najis. Maka karena hal ini Allah Subhanahu wa taala menyiksanya. Maka sebagai orang Islam yang taat, kita harus selalu memperhatikan jangan sampai kita kencing sembarangan. Kita jangan sampai kencing sembarangan dan selalu menjaga agar baju kita ketika kencing jangan sampai terkena najis, terkena kencingnya. Juga kalau kencing harus dicuci kemaluannya. Karena saya sering melihat misalnya di airport itu kalau kencing ya kencing berdiri langsung begitu saja. Kalau sudah kencing ya ditutup kembali kemaluannya. Enggak. Kalau kencing maka harus dicuci kemaluannya agar kita terhindar dari siksa kubur. Karena Rasulullah SAW dalam hal ini beliau bersabda bahwasanya dua kuburan ini tidak disiksa karena hal yang berat, tetapi disiksa karena hal yang sepele. Yang kedua disiksa karena orang ini disiksa karena dia sembrono dalam kencingnya. Dia tidak pernah membersihkan kencingnya. Maka sebagai orang Islam jangan sampai kita menganggap hal ini adalah hal yang remeh. Kelihatannya hal tersebut adalah remeh, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala hal itu adalah hal yang besar yang mengakibatkan orang yang melakukannya masuk neraka, bahkan diazab dan disiksa terlebih dahulu sebelum dia masuk neraka. Ini menandakan bahwasanya kencing ini adalah najis. Tidak boleh kita sembarangan kencing dan sembarangan kita harus menjaga agar sampai kita tidak terkena dan tidak kecipratan kencing yang kita keluarkan sehingga pakaian kita bisa bersih dan suci, bisa dibuat untuk sholat. Ini adalah jadi ringkasnya untuk masalah kencingnya manusia. Seperti yang saya sebutkan tadi, para ulama telah sepakat bahwasanya kencingnya manusia itu hukumnya adalah najis. Begitu juga kotoran manusia dan kotoran hewan, kencingnya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, maka para ulama telah sepakat bahwasanya kotoran tersebut dan kencing tersebut hukumnya adalah najis. Di sini ada perbedaan pendapat mengenai kotoran dan kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya. Kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah bahwasanya kotoran binatang yang bisa dimakan dagingnya dan kencingnya hukumnya adalah najis. Adapun jumhur ulama mengatakan kotoran binatang yang bisa dimakan dagingnya dan kencingnya hukumnya adalah suci. Juga para ulama jumhur mengatakan kalau kencingnya binatang yang bisa dimakan itu suci berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya Qabilah Arniyin yang pada suatu ketika mereka datang ke Madinah. Ketika mereka datang ke Madinah, mereka terserang penyakit panas sehingga oleh Rasulullah SAW mereka disuruh untuk meminum kencingnya unta. Dan ketika mereka minum kencingnya unta, mereka sembuh dari panas yang mereka derita. Nah, dari hal ini para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya kencingnya binatang yang bisa dimakan dagingnya hukumnya adalah suci. Adapun Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah karena Rasulullah SAW ketika itu beliau tidak menemukan obat yang cocok untuk penyakit yang mereka derita, sehingga keadaan ini adalah keadaan istisna, keadaan yang dikecualikan. Jadi tidak bisa kita ambil sebagai dasar suatu hukum karena keadaan ini adalah keadaan mustasna, dan ketika itu Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk meminum kencingnya unta adalah sebagai obat, dan ini tidak menandakan bahwasanya kencing itu
dalam dirinya sendiri adalah suci. Ya. Adapun kotoran manusia seperti yang saya terangkan tadi adalah najis, dan ini adalah telah menjadi kesepakatan, dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Daruqutni dan Al-Bazzar dari Ammar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat Ammar tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai baju dia yang terkena kencing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama taghsilu thawbaka minal bauli wal ghaiti wal madyi wal qai'i." Kamu mencuci baju kamu jika baju tersebut terkena kencing dan terkena tai dan terkena madhi atau terkena muntahan. Juga termasuk barang cair yang keluar dari salah satu jalan dua, kubul atau dubur adalah al-mazi. Mazi, yaitu mazi ini adalah air putih kental yang keluar ketika orang tersebut setelah kuat syahwatnya. Jadi kalau setelah datang syahwat gitu, kalau tidak terlampiaskan maka akan keluar air mazi. Air mazi ini hukumnya adalah najis. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, "Kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdad fas'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda." Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya saya adalah orang yang sering keluar air mazi. Maka saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya menyuruh Miqdad untuk menanyakan hal tersebut. Maka bertanyalah Miqdad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai madhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda." Orang yang keluar madhi maka hendaknya dia mencuci kemaluannya, membersihkan kemaluannya dari air madhi tersebut, kemudian wudu. Karena wudunya batal dengan keluar madhi tersebut. Termasuk barang yang keluar dari kemaluan adalah madhi. Wadi ya. Wadi. Wadi adalah air putih yang warnanya keruh, yang kental. Yang mana air ini biasanya keluar kalau orang tersebut dalam keadaan capek. Keluar dalam keadaan capek seperti mengangkat barang yang berat. Maka dia akan keluar air wadi. Wadi ya. Wadi hukumnya adalah najis karena wadi ini adalah keluar dari kemaluan. Hal yang suci yang keluar dari kemaluan cuma mani saja, seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Suja di sini. Mani, apakah ia suci atau najis menurut mazhabnya Imam Syafi'i, mani hukumnya adalah suci karena mani adalah asal kejadian daripada manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, "Walaqad karramna bani Adam." Kita, kata Allah, telah memuliakan anak turun manusia. Karena mani ini adalah asal daripada kejadian manusia, maka dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia, maka berarti mani itu sendiri hukumnya adalah suci. Di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan mani itu hukumnya adalah najis, dan ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya mani hukumnya adalah najis. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya tsumma yakhruju ila sholati fi dzalika tsawb. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baju beliau terkena mani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci baju tersebut kemudian memakai baju tadi untuk sholat. Seandainya mani itu tidak najis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu untuk mencuci baju tadi. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci baju tadi, bisa kita ketahui bahwasanya mani itu adalah hukumnya najis.
Adapun dalil yang dipegang atau yang diambil oleh Imam Syafi'i selain ayat tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, laqad ra'aituni afruqu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maniyya farkan fayusalliya fihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahihul Muslim bahwasanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha melihat mani ada di bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menggaruk mani tersebut dengan kuku beliau, tidak sampai mencucinya, cuma beliau garuk saja, beliau bersihkan dengan kuku beliau. Kemudian baju yang telah kena mani tadi itu telah dibuat salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju tadi untuk sholat, sedangkan baju tadi telah terkena mani. Ini adalah dalil yang menyatakan bahwasanya mani hukumnya adalah suci. Karena apa? Karena seandainya kalau tidak suci, tidak mungkin dipakai Rasulullah SAW untuk sholat. Dan ini adalah pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anhum. Adapun hadis yang pertama tadi yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci baju yang kena mani, maka para ulama, khususnya ulama Syafi'i yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencucinya itu min babin nadbi. Min babin nadbi atau min babi al-hasi 'ala an-nadhafah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu dalam keadaan bersih, maka pencucian baju yang terkena mani tadi itu adalah min babin nadbi saja. Dalam bab disunnahkan saja, tidaklah wajib. Nah, ini adalah mengenai hal-hal yang najis yang keluar dari dua jalan. Kemudian setelah menerangkan hal-hal yang najis, Imam Abi Suja menerangkan cara untuk menghilangkan najis-najis tadi. Beliau mengatakan wa ghaslu jami'il abwali wal arwasi wajibun illa bawla as-sabi alladhi lam ya'kulit ta'ama fa innahu yathuru bi rasyil ma'i 'alaihi. Dan mencuci atau membersihkan semua najis atau mencuci pakaian-pakaian dan tempat-tempat yang terkena kencing atau terkena kotoran, wajibun hukumnya adalah wajib, illa bawla sabi, kecuali pakaian atau barang yang kena kencingnya anak laki-laki kecil, alladzi lam ya'kulit ta'ama, yang belum pernah makan makanan, fa innahu yathuru, maka baju atau pakaian yang terkena kencingnya anak laki-laki kecil tadi, yathuru, bisa suci birasyil ma'i 'alaihi, dengan mencipratinya dengan air saja. Sebelum kita memang dalam hal ini Imam Abi Suja menyebutkan cara mencuci najis atau membersihkan najis dengan kalimat yang sangat ringkas sekali. Bisa kita terangkan sebagai berikut. Najis menurut ulama Syafi'iyah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mughalladzah, yaitu najis yang diberatkan. Najis mughalladzah ini adalah najisnya anjing dan babi. Yani kalau pakaian kita terkena liurnya babi atau terkena kencingnya anjing atau terkena kotorannya anjing, maka pakaian tersebut terkena najis mughalladzah, najis yang diberatkan. Kenapa sih dikatakan mughalladzah? Kenapa sih kok diberatkan? Karena cara mencucinya sangat sulit, dicuci sampai 7 kali. Yang akan kita terangkan dalam pelajaran yang akan datang. Najis yang kedua adalah najis mukhaffafah, najis yang diringankan. Najis mukhaffafah ini adalah najisnya kencingnya anak bayi yang belum mencapai umur 2 tahun, yang mana anak tersebut belum memakan apa-apa kecuali air susu ibunya. Ya, jadi najis mukhaffafah, kenapa dikatakan mukhaffafah?
Karena cara mencucinya itu mudah, diringankan oleh agama. Mukhaffaf, dari kata khaffafa yukhaffifu. Mukhaffafa, najis yang diringankan. Yaitu apa? Kencingnya anak bayi laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun, 2 tahun hijriah, yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Dikecualikan air kencingnya bayi perempuan, maka najisnya bukan najis mukhaffafah tapi najis mutawassithah. Begitu juga kalau bayi laki-laki tadi itu sudah melebihi 2 tahun umur hijriah, maka air kencingnya bukan mukhaffafah lagi karena sudah besar. Dikecualikan lagi kalau anak tersebut telah memakan selain air susu ibunya, meskipun air putih biasa, kalau sudah diminumi air putih atau sudah pernah minum susu kaleng, maka kencingnya, najisnya bukan mukhaffafah lagi tapi mutawassithah. Macam najis yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah najis selain najis mughalladzah dan selain najis mukhaffafah, yaitu kencing, kotoran, semuanya ini adalah tergolong najis mutawassithah. Nah, cara untuk mensucikan dan membersihkan najis mukhaffafah mutawassithah ini sebagai berikut. Untuk najis mutawassithah, maka cara membersihkannya adalah harus dengan menghilangkan dan mencuci barang yang kena najis tersebut. Jadi kalau misalnya baju kita terkena kencing atau terkena kotoran bayi misalnya, maka najis mutawassithah ini cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan najis tadi. Berikut harus hilang juga sifat-sifat dari najis tadi. Ini adalah najis mutawassithah. Jadi ringkasnya najis mutawassithah itu ulama Syafi'iyah najis mutawassithah mereka bagi menjadi 2, najis mutawassithah ainiyah dan najis mutawassithah hukmiyah. Najis mutawassithah ainiyah itu adalah najisnya masih ada, barang najisnya itu masih kelihatan. Jadi untuk mensucikan, cara mensucikan najis mutawassithah ainiyah ini maka dicuci sampai bersih, hilang najisnya, berikut juga hilang sifat-sifatnya. Tidak ada baunya, tidak ada warnanya, dan tidak ada rasanya. Harus dihilangkan meskipun dengan pakai sabun. Kalau memang tidak hilang kecuali dengan pakai sabun, maka harus dihilangkan dengan memakai sabun. Lah jika telah dicuci sampai bersih, sampai hilang najisnya, cuma di sana masih tinggal warna najis saja. Misalnya kalau pakaian terkena tai ayam misalnya, tai ayam yang coklat itu yang sulit untuk dihilangkan. Misalnya setelah dicuci dengan sabun dan hilang tainya, tinggal warnanya saja. Atau tinggal baunya saja. Kalau masih ketika dicuci pakai sabun terus baunya belum hilang atau warnanya belum hilang, terus sudah dikucek dengan sangat, dicampur dengan sabun juga masih belum hilang, maka bisa kita katakan najis ini atau pencucian ini telah balagha haddut ta'assur, telah sampai pada batas yang sulit untuk dihilangkan. Nah, kalau sudah sampai kepada batas ta'assur, lah maka baju yang terkena tai tadi dihukumi suci. Seandainya pada lain kesempatan bisa untuk menghilangkan warna atau bau tadi, maka sudah tidak dituntut lagi untuk menghilangkannya. Jadi kalau misalnya baju terkena tai ayam misalnya, maka kita harus menghilangkan tai ayam tersebut
Terus kita cuci baju tadi dengan memakai sabun misalnya. Lu kok masih tertinggal bau atau warnanya najis. Kalau sudah kita usahakan kita kucek dengan sangat dengan memakai sabun. Terus kok tidak hilang juga. Maka bisa kita katakan pencucian yang telah kita lakukan telah sampai pada batas ta'asur. Sulit untuk dilakukan. Nah, kalau sudah sampai pada batas ta'asur, maka baju yang terkena najis tadi sudah dihukumi suci. Boleh kita pakai untuk salat dan salatnya sah. Dan jika pada kesempatan yang akan datang kita bisa menghilangkannya, maka kita tidak dituntut untuk menghilangkannya. Tapi kalau misalnya telah dicuci, dibersihkan najisnya, terus kok tersisa rasa daripada najis tadi, atau masih membekas bau dan warna di satu tempat dari pakaian tadi, nah maka harus dihilangkan. Harus dihilangkan dengan pertolongan atau dengan memakai sabun dan yang lainnya. Kalau sudah kita kucek kok tidak bisa hilang, sampai tidak bisa hilang misalnya, kecuali dengan memotong bagian yang terkena najis tadi, maka dalam hal ini sudah kita katakan pencucian yang kita lakukan telah sampai pada batas ta'adzur. Maksudnya ta'adzur adalah bekas daripada najis yang tertinggal, yaitu rasa atau warna dan bau di satu tempat, itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan memotong atau menggunting baju tadi. Kalau sudah demikian, maka bekas najis yang ada dihukumi ma'fu. Dihukumi ma'fu, boleh kita pakai untuk sholat. Tetapi kalau misalnya pada masa yang akan datang di sana bisa untuk menghilangkannya, maka wajib untuk dihilangkan kalau mau kita pakai untuk sholat baju tersebut. Ini adalah masalah cara untuk menghilangkan najis mutawassito ainiyah. Lah kalau najisnya adalah mutawassito hukumiyah, yang dimaksud dengan mutawassito hukumiyah ini adalah najis mutawassito yang sudah tidak ada barangnya lagi. Misalnya lantai yang terkena tai ayam. Tainya sudah tidak ada, dan sifat-sifat najis tidak ada. Tidak ada baunya, tidak ada warnanya, dan tidak ada rasanya. Misalnya, lantai rumah kita, beranda rumah kita kena tai ayam. Maka tai tersebut kita hilangkan, kita ambil, kita gosok lantai tadi dengan kerikil atau dengan barang apa sampai bersih, terus kita buang. Nah, bekas daripada najis tadi sudah tidak ada sama sekali. Tidak ada baunya dan tidak ada warnanya dan tidak ada rasanya. Maka najis lantai yang terkena tai tadi masih dihukumi najis, tapi najisnya ada najis hukmiyah. Nah, kalau najisnya hukmiyah, cara menghilangkannya adalah cukup kita siram sekali sudah bersih. Tidak ada najis lagi. Maka perlu diperhatikan untuk ibu-ibu atau untuk para pendengar yang ingin membersihkan lantainya yang terkena najis misalnya, baik itu kencingnya anaknya atau terkena tai ayam atau yang lainnya, maka cara yang mudah untuk membersihkannya adalah dengan menjadikan najis yang ada, kita jadikan najis hukumiyah terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita hilangkan najisnya, tainya itu kita hilangkan sampai bersih. Terus kita ambil tisu misalnya, kita gosok dengan tisu sampai tidak ada bekasnya, tidak ada baunya, terus juga tidak ada warnanya. Kalau sudah gitu dan sudah kering, baru kita siram dengan air 1 gayung, 1 gelas sudah cukup. Dan jadi suci tempat lantai tadi. Tapi kalau misalnya lantai tadi itu terkena kencingnya anaknya kencing di lantai, langsung dia siram dengan seember air, maka semua lantai rumah menjadi najis hukumnya. Karena ketika kencing tersebut masih ada, kalau kita siram dengan air, maka akan melebar. Air tersebut juga akan najis juga, dan akan menajiskan semua lantai rumah. Tapi kalau anaknya kencing, maka gimana caranya? Maka kita ambil lap, kencing tersebut kita lap semuanya, terus kita biarkan kering,
terus kita usap atau kita gosok dengan tisu sebentar, sehingga hilanglah bau dan warna daripada kencing tersebut. Kalau begitu kita biarkan sampai kencing tadi mengering. Kalau sudah kering, hilang baunya, hilang warnanya, baru kita siram dengan seember air, baru airnya kita buang. Maka dengan cara ini bersihlah lantai rumah dari najis muhtawasito. Untuk najis mukhaffafa, maka cara menghilangkannya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah yathuru bi rasyil ma'i alaihi. Akan menjadi suci dengan sekedar menciprati tempat najis tadi itu dengan air. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiyah Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha annaha atat bi ibnin laha saghirin lam ya'kul ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahahu wa lam yaghsilhu. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ummu Qais binti Mihsan, seorang sahabiyah radhiyallahu anha, bahwasanya pada suatu ketika dia membawa putranya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika putra tersebut dibawa ke Rasulullah, Rasulullah sangat senang. Maka anaknya Ummu Qais tadi sama Rasulullah digendong, diletakkan di pangkuan beliau. Ketika diletakkan di pangkuan, kencinglah anak tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu cuma menyuruh untuk mengambilkan sedikit air, kemudian beliau mengambil air dengan tangan beliau ciprati pangkuan beliau yang kena air dengan kena kencing tadi, beliau ciprati dengan air. Terus begitu saja, beliau tidak mencuci pakaian yang terkena kencing tadi. Ini menandakan bahwasanya untuk najis kencingnya anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, seperti dalam hadis ini, yang belum berumur, yang umurnya di bawah 2 tahun, maka cukup kita menciprati tempat najis tadi dengan air, dengan merata, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam hadis ini bisa kita ambil sebuah faedah atau sebuah faedah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau adalah seorang nabi yang pangkatnya dan kedudukannya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana para sahabatnya adalah sangat memuliakannya dan haibah serta keagungan beliau sangat besar, tapi dengan pangkat yang sebegitu besarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih senang untuk main dan menggendong anak kecil. Beliau masih senang menggendong anak kecil. Sebagian orang mentang-mentang dia menjadi orang kaya atau mentang-mentang dia menjadi pejabat, maka dia kalau ada anak kecil enggan, misalnya. Mentang-mentang dia juga jadi ustadz misalnya, kalau dikasih anak kecil sama istrinya tidak mau. Nah, itu juga bukanlah akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sering main dengan anak kecil, juga sering senang untuk menggendong anak kecil. Juga dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa sahabat itu senang untuk membawa anak mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Qais ini senang untuk membawa anaknya kepada Rasulullah agar anaknya dapat berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat sendiri, kalau mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak gitu, pertama kali yang mereka lakukan adalah membawa anak tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diceritakan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu ketika lahir adiknya yang namanya Abdullah bin Talha, langsung sama ibunya Ummu Sulaim dibawa ke Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam kemudian ditahnik sama Rasulullah, dikasih nama dan didoakan. Itu adalah apa yang telah dilakukan dan oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mengikuti jejak yang telah mereka lakukan. Kalau kita punya lahir misalnya, maka pertama kali yang kita lakukan adalah membawa anak tersebut kepada seorang yang soleh, seorang wali, supaya didoakan dan ditahnik supaya dapat berkah dari doa orang soleh tersebut. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mendapatkan anak, langsung dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli halin, cara mensucikan daripada najis mukhaffafah ini adalah dengan menciprati tempat najis tersebut dengan air, tapi disyaratkan diciprati harus merata. Air tersebut harus mengenai semua tempat yang terkena kencing. Harus merata dan tidak perlu untuk dicuci. Juga sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Ramli dan Imam Al-Bajuri, juga Al-Bujairimi mengatakan bahwasanya di samping harus menciprati dengan air menyeluruh ke semua tempat yang terkena kencing, juga disyaratkan harus hilang bau dari kencing tersebut dan warna dari kencing tersebut harus hilang. Ini adalah yang dikatakan oleh ulama mutaakhirin seperti Bujairimi, Syekhul Islam Zakaria, Khatib Syirfini di Syarah Tanbih dan yang lainnya. Di samping jadi tidak cukup untuk diciprati saja, tapi harus hilang baunya dan warnanya. Tapi di sebagian ulama yang lain seperti Az-Zarkashi mengatakan cukup diciprati saja. Ini adalah yang dikuatkan oleh Imam Al-Bulqini, Syekhul Islam Bulqini. Yang penting diciprati saja, tidak disyaratkan harus hilang warnanya atau baunya, seperti zahir daripada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Jawad. Para hadirin para pendengar yang saya muliakan, dengan selesainya keterangan kita mengenai cara mencuci najis mukhaffafah, maka selesailah pula kajian kita untuk malam hari ini. Insyaallah pada pengajian kita yang akan datang kita akan menerangkan mengenai cara mencuci najis mughalladzah. Insyaallah mudah-mudahan apa yang telah kita kaji ada manfaatnya dan selalu mendapatkan ridha dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu subhanahu wa taala an yaj'ala ilmana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.